Bagi Anda penerima bansos, siap-siap menerima jumlah yang lebih besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan kini bansos bantuan langsung tunai desa bisa disalurkan 3 bulan sekaligus. Sebelumnya bantuan ini disalurkan sebulan sekali, sehingga nantinya sekali disalurkan penerima akan menerima Rp900.000. Sri Mulyani menyebut perubahan itu dilakukan untuk mempercepat mekanisme penyaluran sehingga bansos BLT desa bisa lebih cepat diterima oleh warga yang membutuhkan, di mana syarat penerima bansos BLT desa merupakan keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang terdampak pandemi COVID-19. Kriterianya adalah mereka yang kehilangan mata pencaharian belum terdata, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, kronis, dan keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti. Sejak awal tahun hingga Juli 2021, stimulus listrik yang dikucurkan oleh perusahaan listrik negara atau PLN menembus Rp7,25 triliun. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril menyatakan, stimulus disalurkan kepada 31,94 juta pelanggan untuk meringankan akibat tekanan pandemi COVID-19. Stimulus itu terbagi untuk pelanggan rumah tangga Rp5,69 triliun yang dinikmati oleh 30,4 juta pelanggan golongan 450 volt ampere dan 900 volt ampere bersubsidi. Kemudian, untuk program stimulus UMKM Rp80,58 miliar yang dinikmati oleh 420.000 pelanggan. Untuk pelanggan sosial, bisnis, dan industri, Rp1,48 triliun yang dinikmati 1,11 juta pelanggan. Tahun 2021 menjadi momentum yang berat bagi emiten produsen rokok. Kinerja Big Caps produsen rokok seperti Gudang Garam dan HM Sampurna anjlok. Hal ini terlihat dari laba bersih perusahaan rokok yang terjun pada semester 1 2021. Gudang Garam misalnya, laba bersihnya anjlok 39,53% secara tahunan. Dari sebelumnya, Rp3,82 triliun pada semester 1 2020 menjadi Rp2,31 triliun pada semester 1 tahun ini. Sementara itu pada periode yang sama, produsen rokok lainnya HM Sampurna hanya mencatatkan laba bersih Rp4,13 triliun atau turun 15,29% secara tahunan. Selain terpukul karena pandemi COVID-19, salah satu yang menjadi pemberat kinerja produsen rokok disebabkan adanya kenaikan cukai hasil tembakau atau cukai rokok 12,5% yang mulai diterapkan pada Februari 2021. Meski mencatatkan pertumbuhan kinerja kuartal kedua 2021, raksasa e-commerce Amazon masih di bawah ekspektasi pasar. Amazon mencatatkan pendapatan $113,08 miliar Amerika di bawah ekspektasi analis yang ada di $115,2 miliar Amerika. Meski di bawah ekspektasi, kinerja pendapatan ini tumbuh 27% secara tahunan. Chief Financial Officer Amazon Brian Olsavsky mengatakan pendapatan tidak sesuai ekspektasi karena sebagian konsumen sudah berani untuk berbelanja langsung usai hadirnya vaksin COVID-19. Imbas kinerja di bawah ekspektasi ini, saham Amazon sempat anjlok lebih dari 7% pada perdagangan Kamis waktu setempat. Ekonomi negeri Paman Sam pada kuartal kedua 2021 tumbuh 6,5% secara tahunan. Meski positif, capaian itu masih di bawah ekspektasi ekonom di level 8,5%. Peningkatan keseluruhan terjadi berkat peningkatan pengeluaran pribadi, di mana pengeluaran naik 11,8% karena konsumen menyumbang 69% dari semua aktivitas. Tak hanya itu, investasi tetap non-perumahan, ekspor, dan pengeluaran pemerintah negara bagian dan lokal juga membantu meningkatkan output. Pada titik nadirnya, ekonomi Amerika Serikat sempat ambruk 31,4% pada kuartal kedua 2020. Namun Amerika Serikat mampu bangkit kembali 33,4% dalam periode 3 bulan berikutnya.